Selamat datang dan selamat jumpa kembali kawan-kawan di channel Betulin Speaker ini. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan memperbaiki set-top box DVB T2. Nah, jadi set-top box ini kondisinya rusak dan kita akan tes di sini kawan-kawan. Kita akan cek seperti apa kerusakannya. Nah, kita akan tes di sini. Dan di sini kita perdana untuk mengupload video di tahun 2023 ini. Nah, jadi kita sempat kosong atau tidak mengupload video karena ada halangan, dan di sini kita akan tes kawan-kawan. Di sini ada kabel RCA-nya dan di sini ada remote controlnya. Dan inilah set-top box DVB T2 ini. Nah, jadi seperti inilah tampilannya, dan kita akan tes kawan-kawan pada sebuah monitor. Kita akan sambungkan. Nah, jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, kita akan tes di sini, dan di sini sudah kita sediakan monitor, dan kita akan sambungkan di sini set-top box ini. Kita sambungkan ke tegangan 220 volt. Nah, di sini sudah menyala dan ada displaynya di sini. Dan kita akan sambungkan kabel HDMI menuju monitor ini. Dan kita sambungkan di sini di belakang ini. Nah, di sini sudah muncul dan tampilannya seperti ini kawan-kawan. Dan tombol volumenya lengket di sini sepertinya, dan di sini tampilannya seperti ini. Dan di sini kita tanpa menekan tombolnya, seperti inilah tampilan di monitor ini. Nah, di sini kita cek tombolnya tidak ada yang lengket, tetapi di sini seakan-akan tombolnya tertekan di sini kawan-kawan. Kita cek di sini. Nah, kita tekan tombol menu. Nah, jadi di sini pada saat kita tekan tombol menu, seperti inilah dia. Saat kita tekan di sini, kayaknya di sini tombol dari volume maksimalnya seakan-akan lengket di sini, dan boleh kawan-kawan lihat. Nah, jadi di sini sudah kita coba dan kita cek di sini. Nah, di sini lengket dan bergeser seperti ini terus kawan-kawan. Nah, dan tidak mau berhenti. Nah, jadi kira-kira seperti itulah kerusakan dari set-top box DV3T2 ini. Nah, jadi kita akan memperbaikinya, dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai, silakan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita akan bongkar kawan-kawan. Kita akan cek apa penyebab dari kerusakan dari set-top box ini. Nah, kita akan bongkar di sini. Kita buka, ada dua baut di bagian belakang set-top box ini. Nah, di sini sudah kita lepaskan. Nah, kita akan buka. Di sini ada dua baut di papan PCB dari bagian tombol ini. Nah, di sini sudah nampak jelas kawan-kawan, dan kita cek di sini tombol dari maksimal dari volume ini, dan tidak ada yang lengket. Nah, kita akan periksa di sini kawan-kawan. Kita pastikan kondisi dari tombol ini. Kita lepaskan kabel ini.
Nah, di sini kita cek satu persatu fungsi dari tombol ini. Kita menggunakan multitester, saat kita tekan dia akan terhubung. Nah, di sini kondisinya normal. Nah, di sini kita tes keseluruhan dari tombol ini. Apakah di sini ada yang lengket? Nah, pada saat kita ukur di sini dan ternyata kondisi dari tombol ini kondisi bagus dan tidak ada yang lengket. Nah, kita akan tes kembali. Nah, kita akan tes kembali kawan-kawan pada monitor ini supaya kita pastikan apakah pada saat kita lepaskan kabel soket yang menuju tombol ini apakah bisa berfungsi atau tidak. Nah, kita sambungkan di sini untuk supply tegangannya ini, dan kita hubungkan kabel HDMI ini kembali. Nah, di sini masih sama seperti yang tadi. Nah, kita cek di sini kawan-kawan dan kita coba lepaskan kabel ini apakah di sini nanti berhenti. Nah, di sini pada saat kita lepaskan kabel soket yang menuju tombol ini, tampilan menunya ini berhenti dan tidak bergeser lagi. Nah, jadi kemungkinan penyebabnya pada bagian papan PCB ini. Nah, kita akan cek kembali kawan-kawan. Kita akan coba periksa dan kita akan melepaskan chipsetnya ini kawan-kawan. Nah, kita akan lepaskan chipset ini supaya kita copot nanti. Nah, di sini sudah kita akan ambil posisi supaya kita coba lepaskan chipsetnya nih, dan kita coba di sini kita akan panasi dan melepaskannya menggunakan blower atau solder uap. Nah, di sini sudah kita angkat chipsetnya ini kawan-kawan dan sudah kita lepaskan, dan kita periksa di sini kondisi dari kaki-kakinya ini tidak ada yang lepas, dan kita akan tes kembali. Kita sambungkan bagian tombol-tombol ini, kita sambungkan. Nah, kita akan tes di sini apakah masih bisa tombol ini berfungsi atau lewat dari remote-nya ini. Nah, setelah kita lepaskan chipset ini, kita akan sambungkan kembali supaya kita tes kawan-kawan. Nah, di sini sudah kita sambungkan dan display ini jadi mati, tetapi menunya ini atau tampilannya ini tidak bergeser lagi dan tidak gerak-gerak sendiri. Dan kita coba lewat dari fungsi remote-nya ini bisa berfungsi kawan-kawan. Nah, kita coba satu persatu tombol ini tidak bisa berfungsi. Nah, jadi tadi mungkin karena chipsetnya ini, dan tetapi remote-nya bisa berfungsi dengan normal. Nah, jadi di sini kita buat alternatif dan supaya bisa kita gunakan kembali set top box ini. Tetapi chipsetnya kita copot kawan-kawan. Nah, jadi lampu displaynya juga jadi mati. Nah, jadi daripada tidak berfungsi set top box ini, dan kita gunakan bisa kembali dengan melepaskan chipsetnya nih. Nah, jadi tadi penyebab utamanya, makanya tadi
error atau bergeser sendiri disebabkan karena chipsetnya ini yang tipe FD650B. Nah, jadi inilah penyebabnya tadi, makanya seakan-akan tombol volume maksimalnya lengket, kawan-kawan. Nah, jadi di sini sudah bisa kita gunakan hanya dengan menggunakan lewat remote ini, kawan-kawan, dan tetapi tombol ini tidak bisa berfungsi. Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi kita mengatasi set top box yang kondisi dari tombolnya error. Dan semoga bermanfaat video ini. Silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Nah, di sini kita rakit kembali dan kita pasang penutupnya ini. Nah, jadi di sini kita kunci kembali, kawan-kawan, dan semoga bermanfaat video ini. Sampai di sini dulu. Cukup sekian dan terima kasih.